Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian bisa diberi kesehatan yang lebih agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Kanda Syadila. Bapak di sini sebagai mahasiswa Universitas Siliwangi yang kebetulan lagi PLP di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Bapak lanjutkan. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini, sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada kali ini, silahkan kalian untuk mengisi absensi pada link yang telah saya berikan tadi. Untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan menyampaikan sub pokok materi yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama itu mengenai pengertian dari jurnal umum. Yang kedua itu ada fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga itu ada bentuk dari jurnal umum. Yang keempat itu ada aturan debit, aturan kredit, dan saldo normal. Dan yang kelima itu ada contoh dari penyelesaian suatu transaksi agar bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu ada kalian dapat memahami tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua itu ada kalian dapat menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga itu kalian dapat menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keenam itu, kalian dapat menjelaskan tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir itu, kalian dapat membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa. Nah, setelah kalian mengetahui dan tujuan dari manfaat dari pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian bisa fokus untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama itu mengenai pengertian dari jurnal umum. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian mengetahui tentang apa itu dari jurnal umum? Baik, langsung saja untuk pengertian dari jurnal umum. Bisa kalian lihat sendiri bahwa jurnal umum merupakan suatu media untuk mencatat semua transaksi yang ada pada salah satu kasus yang terjadi di perusahaan dalam proses akuntansi. Dengan demikian, semua transaksi tersebut dicatat berdasarkan urutan waktu yang telah tersedia dengan menunjukkan rekening akun yang didebet dan dikredit beserta nominal yang sudah ada tersebut. Untuk materi yang kedua itu mengenai fungsi dari jurnal umum. Bisa kalian lihat sendiri bahwa fungsi dari jurnal umum ini ada 5 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi pencatatan, yang kedua itu ada fungsi historis, yang ketiga itu ada fungsi analisis, yang keempat itu ada fungsi instruktif, dan yang terakhir itu ada fungsi informatif. Yang pertama, fungsi pencatatan, di mana semua fungsi transaksi yang telah terjadi dicatat ke dalam jurnal umum. Yang kedua itu fungsi historis,
di mana untuk semua transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu yang terjadi. Yang ketiga itu ada fungsi analisis, di mana untuk menentukan nama akun dan jumlah yang dicatat pada sisi debit dan kredit, maka harus dianalisis terlebih dahulu bukti transaksinya. Yang keempat itu ada fungsi instruktif, di mana jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, ref, keterangan, dan nilai uang pada suatu transaksi yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir itu ada fungsi informatif, di mana jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan, ref, dan nilai uang yang ada pada suatu transaksi di perusahaan. Lalu untuk materi selanjutnya itu mengenai bentuk dari jurnal umum. Nah, untuk bentuk dari jurnal umum ini, di dalamnya itu terdapat tanggal, nama akun, ref, dan kredit. Untuk materi kita yang keempat kali ini itu mengenai aturan debit, aturan kredit, dan saldo normal. Di mana bisa kalian lihat sendiri bahwa aturan pada debit, kredit, dan saldo normal ini terbagi ke dalam beberapa kolom, yang di dalamnya itu terdapat akun, bertambah, dan juga berkurang, di mana pada nama akun ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada harta, di mana jika harta bertambah itu berada pada posisi debit, dan jika harta berkurang maka berada pada posisi kredit. Dan yang kedua itu ada utang, di mana jika utang ini bertambah maka berada pada posisi kredit, dan jika utang berkurang maka berada pada posisi debit. Untuk yang ketiga ini mengenai modal, di mana jika modal bertambah maka berada pada posisi kredit, dan jika modal berkurang maka berada pada posisi debit. Untuk yang keempat ini mengenai pendapatan, di mana jika pendapatan bertambah maka berada di posisi kredit, dan jika pendapatan ini berkurang maka berada pada posisi debit. Dan untuk yang terakhir ini mengenai beban, di mana jika beban bertambah maka berada pada posisi debit, dan jika beban berkurang maka berada pada posisi kredit. Nah, untuk materi kita yang kelima ini mengenai contoh dari pengerjaan jurnal umum. Bisa kalian lihat sendiri bahwa pada contoh soal pengerjaan jurnal umum tersebut terdapat Roni itu mendirikan sebuah bengkel, di mana pada bengkel tersebut terjadi 10 transaksi yang terjadi. Untuk transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 1 Juni 2019, di mana Roni menyetorkan modal senilai 20 juta rupiah dan peralatan senilai 50 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam penjurnalan. Kita tulis pada kolom tanggal. Berarti kita tulis tanggal 1. Nah, kemudian pada kolom nama akun kita tulis kas, peralatan, dan modal. Di mana kas itu senilai 20 juta rupiah kita masukkan ke kolom debit. Dan peralatan senilai 50 juta rupiah kita masukkan pada kolom debit. Nah, untuk modal Roni ini kan modalnya bertambah. Berarti jika modal bertambah berada pada posisi kredit. Kita tulis pada posisi kredit itu senilai 70 juta rupiah. Karena kas dan peralatan yang berada di debit itu senilai 20 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Berarti pada modal Roni ini tinggal kita jumlahkan saja senilai 70 juta rupiah pada posisi kredit.
Untuk transaksi yang kedua itu terjadi pada tanggal 5 Juni 2019. Diterima pendapatan jasa senilai 12 juta rupiah. Kita masuk kepada penjurnalan, di mana pada tanggal ini kita tulis tanggal 5. Dan untuk nama akun ini kita tulis dengan kas dan juga pendapatan jasa. Di mana jika pendapatan bertambah, maka posisinya itu berada di kredit. Nah, berarti untuk kas ini kita tulis pada kolom debit dengan nilai nominal 12 juta rupiah. Dan pada pendapatan jasa, kita tulis pada kredit dengan nilai nominal yang sama, yaitu 12 juta rupiah. Untuk transaksi yang ketiga, itu terjadi pada tanggal 6 Juni 2019, di mana transaksi tersebut diselesaikan jasa reparasi mobil senilai 2 juta rupiah. Dan pendapatan tersebut akan diterima seminggu kemudian. Kita masuk ke penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal yang terjadi, yaitu tanggal 6. Dan untuk nama akun kita tulis piutang usaha dan pendapatan jasa. Kenapa piutang usaha? Karena pendapatan yang terjadi itu diterima seminggu kemudian. Nah, untuk pendapatan jasa, jika pendapatan bertambah itu berarti berada pada posisi kredit. Nah, untuk piutang ini kita tulis berarti pada posisi debit senilai 2 juta rupiah. Dan untuk pendapatan jasa kita tulis di kredit senilai 2 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 8 Juni 2019. Itu dibeli perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Langsung saja kita masuk kepada penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal 8. Nah, untuk nama akun kita tulis perlengkapan dan juga kas, di mana untuk perlengkapan ini kita tulis nominalnya pada posisi debit senilai 2 juta rupiah. Dan juga untuk kas sendiri kita tulis pada posisi kredit dengan nilai nominal yang sama, yaitu 2 juta rupiah. Kemudian transaksi yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 11 Juni 2019, dibeli peralatan bengkel dari UD Jaya sebesar 10 juta rupiah. Pembayarannya itu akan dibayar 3 minggu kemudian. Langsung saja kita masuk kepada penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal transaksi yang terjadi, yaitu tanggal 11. Nah, untuk nama akun ini kita tulis dengan nama peralatan dan juga utang usaha. Nah, untuk nama akun peralatan kita tulis pada kolom debit dengan nilai nominal 10 juta rupiah. Dan untuk utang usaha kita tulis pada kolom kredit dengan nilai nominal 10 juta rupiah. Karena jika utang usaha bertambah maka berada pada posisi kredit. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 19 Juni 2019, di mana diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2 juta rupiah. Kita langsung saja masuk ke penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal 19. Dan untuk nama akun kita tulis
kas dan juga piutang usaha, di mana kas ini berada pada posisi debit. Kita tulis nominalnya senilai 2 juta rupiah. Dan juga untuk piutang usaha, kita tulis pada posisi kredit dengan nominal yang sama, yaitu 2 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 23 Juni 2019, di mana Roni ini selaku pemilik bengkel mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.500.000. Langsung saja kita masuk ke penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal yang terjadi, yaitu tanggal 23 Juni. Untuk kolom nama akun kita tulis prive dan juga kas, di mana prive ini kita masukkan kepada kolom debit senilai Rp1.500.000, dan untuk kas kita tulis pada posisi kredit dengan nilai yang sama, yaitu Rp1.500.000. Untuk transaksi yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 26 Juni 2019, di mana transaksi ini dibayar beban asuransi sebesar Rp6 juta. Langsung saja kita masuk ke penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal 26, dan untuk nama akun kita tulis beban asuransi dan juga kas. Dan untuk beban ini, jika beban bertambah kan berada pada posisi debit, berarti kita masukkan nominalnya itu pada posisi debit senilai Rp6 juta. Dan untuk kas berada pada posisi kredit senilai Rp6 juta. Untuk transaksi yang selanjutnya itu terjadi pada tanggal 30 Juni 2019, di mana diangsur hutang kepada UD Jaya atas pembelian peralatan sebesar Rp5 juta. Langsung saja kita masuk ke penjurnalannya, di mana pada kolom tanggal kita tulis tanggal 30. Dan untuk kolom nama akun kita tulis utang usaha dan juga kas, di mana jika utang bertambah berarti posisinya berada di kredit. Sedangkan untuk transaksi yang pada tanggal 30 Juni ini kan diangsur hutang, berarti utang kan menjadi berkurang, berarti kita tulis pada posisi debit senilai Rp5 juta. Dan untuk kas kita tulis pada posisi kredit senilai Rp5 juta. Nah, setelah semua transaksi terselesaikan untuk dimasukkan ke penjurnalan, tinggal kita jumlahkan saja antara kolom debit dan juga kolom kredit. Jika kedua kolom antara debit dan kredit memiliki nominal yang sama, berarti proses dari penjurnalan bengkel Roni ini telah selesai dan sukses karena jumlah antara kolom debit dan juga kredit memiliki jumlah dengan nominal yang sama. Baiklah, untuk pertemuan sekarang mungkin materi kita cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan jika kalian memiliki pertanyaan yang belum dimengerti oleh kalian, boleh ditanyakan pada WA Group. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bapak akan kasih kalian tugas mengenai bagaimana suatu transaksi yang ada di perusahaan agar bisa dimasukkan ke dalam penjurnalan.
Nanti tugasnya akan Bapak kirim di WA Group. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu bahwa jurnal umum merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Terdapat 5 fungsi yang ada dalam jurnal umum. Di antaranya, yang pertama itu ada fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan juga fungsi informatif. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa tentang buku besar. Silahkan kalian mencari tahu apa itu buku besar dan bagaimana proses pengerjaan dalam buku besar tersebut. Dan nanti kita akan lebih mendalaminya pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk kalian semua adik-adikku dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Walaupun pada saat ini memang kita sedang dilanda musibah yang begitu besar dengan adanya pandemi seperti ini. Kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Jangan sampai tekad dan motivasi kalian untuk belajar jadi mengendur. Tetap berhati-hati untuk menjaga protokol kesehatan yang lebih utama. Semoga kalian selalu tetap diberi kesehatan yang lebih oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.